Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Salam, horas madihita saluhutna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, salam jumpa di hari yang Tuhan anugerahkan buat kita hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Ulangan pasal yang keempat ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, apa yang menjadi pegangan hidup kita? Jawabnya adalah firman Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh mengabaikan firman Tuhan dalam hidup kita. Atau firman Tuhan atau perintah Tuhan tidak boleh dianggap sepele. Tapi perintah Tuhan harus menyatu dalam kehidupan kita. Karena masa depan kita terletak pada ketaatan kita dalam melakukan perintah Tuhan. Ini yang mau dikatakan Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Musa mengingatkan kembali kepada bangsanya untuk melakukan perintah Tuhan persis seperti yang Tuhan sampaikan. Musa mengharapkan supaya bangsa Israel itu benar-benar memahami peraturan dan ketetapan Tuhan. Dan itu bukan hanya sekedar untuk diketahui. Karena itu saudara terkasih, renungan hari ini mau mengingatkan kita supaya jangan sampai memperlakukan firman Tuhan itu sesuai selera atau keinginan kita. Tetapi kita harus menempatkannya sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan harus secara utuh kita terima, bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan ditambah ataupun dikurangi. Sebagai manusia yang masih hidup dalam tubuh, seringkali keinginan daging yang menentukan firman Tuhan boleh dilakukan atau tidak. Dan ketika firman Tuhan tidak sesuai dengan keinginan daging, seperti mengampuni, memberkati, dan lain sebagainya, kita sulit untuk melakukannya. Karena memang manusia lebih sulit untuk menuruti perintah Tuhan daripada menuruti keinginan dagingnya. Kita harus tahu Tuhan menjanjikan kehidupan yang berkemenangan. Dan firman Tuhan adalah pelita yang menerangi langkah-langkah kita untuk mendapatkan janji Tuhan. Untuk itu, kita harus melakukan firman Tuhan seluruhnya dan seutuhnya dalam kehidupan kita. Ingat, janji Allah akan digenapi bila kita mengikuti dan melakukan firman-Nya persis seperti apa yang Tuhan sudah sampaikan. Bukan firman Tuhan yang kita mau. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai dan melindungi kami hingga pada saat ini kami boleh hidup. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami supaya kami tetap berpegang teguh kepada firman-Mu
Kami tidak mau menambahi dan menguranginya. Bahkan Tuhan mengingatkan kami supaya kami melakukan firman-Mu, perintah-Mu secara utuh. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, yang memampukan kami, yang membimbing kami, supaya kami tetap berpegang kepada firman-Mu. Bapa di sorga, kami tahu kami tidak mampu melangkahkan kaki kami selangkah pun jika bukan karena firman-Mu. Kami tidak mampu melakukan pekerjaan kami kalau bukan karena firman-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah setiap kami mau dengar-dengaran firman-Mu, bahkan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di sorga, kami mau serahkan Tuhan hidup kami sepanjang satu hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai melindungi kami dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Tuhan juga yang senantiasa menguatkan kami, sehingga kami boleh Tuhan melakukan segalanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, jika terkadang kami Tuhan merasa lemah, Tuhan Yesus Engkau kuatkan kami. Jika kami Tuhan bergumul menghadapi persoalan hidup, Tuhan tolong kami supaya kami tidak jatuh ke dalam keputusasaan, tapi kami dimampukan untuk tetap bersyukur. Karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang mampu menolong kami. Bapa di sorga, kami mau bawakan ke hadapan Tuhan semua seisi rumah kami, anak-anak kami, bahkan siapapun Tuhan yang ada di tengah-tengah rumah kami. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa yang menyertai dan yang melindungi. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat kehidupan kami, di mana Engkau tahu Tuhan, pandemi COVID semakin meningkat. Tapi jika kami berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, kami akan lepas. Kami akan diselamatkan. COVID-19 itu akan menjauh dari kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk tetap disiplin dalam prokes kesehatan, supaya kami tetap sehat dan kami boleh Tuhan melakukan berbagai aktivitas kami. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu, keluarga kami, saudara kami. Jika saat ini Tuhan ada yang menghadapi sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit, yang terbaring di tengah-tengah rumahnya, Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan mereka melalui obat, makanan, dokter, dan segala sesuatu yang mendukung kesembuhan mereka. Kiranya semuanya itu Tuhan berkati, supaya mereka merasakan kasih dan anugerah Tuhan, yaitu kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami mau serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami tahu banyak dosa yang kami lakukan, yang terkadang menyakiti orang-orang yang Tuhan tempatkan dekat dengan kami. Terlebih kami berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ampunkan kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati saudara sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.